Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, yang akan dipresentasikan oleh Leonita Winetsaputro, NPM 1810101032, Rizky Nuraini, NPM 1810101046, dan Hanan Krishna, NPM 1810101088. Yang pertama ada sejarah koperasi. Koperasi Sejahtera Bersama berdiri tanggal 5 Januari 2004 di Sukabumi. Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha dari Koperasi Sejahtera Bersama yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang beroperasional berdasarkan surat izin usaha simpan pinjam dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2010. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau disingkat dengan SP Simpan Pinjam adalah koperasi yang terbentuk dari hasil transformasi per tanggal 1 November 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi Sejahtera Bersama telah memperoleh izin menyelenggarakan usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 5. SP Simpan Pinjam melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dalam bentuk tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi, serta memberikan pinjaman dari dan atau untuk anggota atau calon anggota koperasi lain atau anggotanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sebagai salah satu institusi keuangan non-bank, SP Simpan Pinjam berperan sebagai lembaga intermediasi antara potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera. Yang selanjutnya ada masalah yang dihadapi oleh koperasi. Masalah yang dihadapi oleh koperasi itu ada dua macam, yaitu masalah keanggotaan dan masalah karyawan. Untuk yang masalah keanggotaan, itu adalah sulitnya mencari kepercayaan anggota, karena sistem koperasi itu sendiri adalah mencari anggota. Dan tidak semua orang bisa langsung percaya terhadap koperasi, karena koperasi itu belum sebesar lembaga-lembaga keuangan lain seperti bank. Jadi masih sulit untuk mendapat kepercayaan anggota agar mereka mau menyimpan uangnya ke koperasi. Yang selanjutnya ada masalah dari karyawannya. Nah, masalah yang dihadapi koperasi dari karyawan itu pada sistem marketing, karena di KSP Sejahtera Bersama adalah langsung dari pusat, tetapi marketing menggunakan sistem mitra, di mana sistem mitra itu akan ada kontrak setiap tahunnya, akan dimintai komitmen, dan yang menjadi sulit selama ini adalah menjaga komitmen dari mitra pemasaran, karena jika hanya masuk tanpa ada produktivitas, itu tuh hanya akan jadi sia-sia. Yang selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan yang dialami oleh KSP Sejahtera Bersama yaitu pada pemasarannya. Terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh koperasi tersebut sangat terbatas, karena tidak semua nasabah di seluruh Indonesia dapat mengaksesnya. Contohnya tabungan berjangka. Jika di domisili nasabah tidak ada kantor cabang, maka koperasi tidak dapat menerimanya. Sedangkan untuk simpanan berjangka seperti deposito masih bisa diakses untuk seluruh Indonesia. Tantangan yang dihadapi hampir sama seperti hambatan di atas, yaitu pada pemasarannya, karena belum banyak yang percaya kepada koperasi, walaupun jasa bagi hasil lebih besar daripada di bank. Orang lebih memilih bank karena bank berada di bawah otoritas jasa keuangan, sedangkan koperasi simpan pinjam berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Selain itu peluang KSP Sejahtera Bersama masih sangat besar, tergantung dari kepercayaan tiap anggota atau nasabah. Dari tahun ke tahun, peluang suatu koperasi bisa menjadi besar dan dapat dilihat dari dana usaha yang dikelola oleh koperasi tersebut. Terdapat beberapa produk dan layanan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama, yaitu produk simpanan dan produk pinjaman. Untuk produk simpanannya sendiri, yang pertama yaitu Deposito Sejahtera Prima. Deposito Sejahtera Prima adalah simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang penyetorannya hanya sekali. Simpanan ini diperlakukan sebagai deposito yang akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip bagi hasil. Tabungan Koin Sejahtera. Tabungan Harian Koperasi Indonesia adalah tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dalam bentuk tabungan harian yang tidak dibatasi penyetoran dan penarikannya. Tabungan Harian Koperasi Indonesia Sejahtera tidak hanya memberikan jasa yang lebih menguntungkan, tetapi juga berbagai manfaat dan kemudahan dalam pembayaran. Selanjutnya yaitu Tabungan Rencana Sejahtera. Tabungan Rencana Sejahtera adalah tabungan yang dirancang khusus untuk membantu anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama mempersiapkan dan mewujudkan impian masa depan secara lebih pasti, seperti kebutuhan keuangan untuk pensiun, perjalanan ibadah, wisata, pernikahan, dan lainnya. Selanjutnya, Tabungan Pendidikan Sejahtera. Tabungan tersebut adalah tabungan yang dirancang khusus untuk membantu anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama mempersiapkan dan mewujudkan kepastian ketersediaan dana pendidikan anak. Transfer KSP. Transfer KSPSB adalah layanan transfer dana ke seluruh bank di Indonesia dengan menggunakan layanan cash management Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Fasilitas transfer dapat juga dilakukan dengan cara standing instruction atau SI, yaitu perintah memindah bukuan dari tabungan koin sejahtera ke salah satu rekening bank untuk periode yang telah ditentukan oleh anggota sampai perintah SI tersebut ditarik atau dicabut. Dan produk pinjaman adalah pinjaman komersial, pinjaman konsumtif, pinjaman ekspres, pinjaman kelompok SB, pinjaman mikro, pinjaman multiguna. Dimulai dari pinjaman komersial. Pinjaman komersial adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai yang digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan jaminan benda bergerak atau benda tidak bergerak. Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang diberikan khusus kepada karyawan Koperasi Sejahtera Bersama, baik karyawan unit usaha maupun anak perusahaan dan mitra pemasaran simpan pinjam dengan jaminan penghasilan dan personal pengelola. Pinjaman ekspres, produk pinjaman dana talang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang memiliki keunggulan proses pencairan yang sangat cepat. Pinjaman kelompok sejahtera bersama adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok wanita produktif yang akan digunakan untuk modal usaha dengan jaminan alat-alat rumah tangga dan atau elektronik yang memiliki nilai jual. Pinjaman mikro adalah pinjaman yang dibicarakan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai yang digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan jaminan bergerak atau tidak bergerak. Yang terakhir dan pinjaman multiguna. Pinjaman multiguna adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dari suatu perusahaan dengan minimal pengajuan pinjaman 10 orang yang disertai penjaminan dari perusahaan atau atas pinjaman karyawan tersebut dengan jaminan kartu jam sostek, jasa terakhir, dan barang-barang lain yang memiliki nilai apabila diuangkan. Kebijakan yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemerintah bertugas menciptakan dan mengembangkan iklim
dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi. 2. Memberi bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, memberikan perlindungan kepada koperasi. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi, pemerintah Pasal 61 UU Nomor 25 sebagai berikut: memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada koperasi, meningkatkan dan meningkatkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri, mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, membudayakan koperasi dalam masyarakat dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi. Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun kritik dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.